Swastiastu. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai laporan tentang seluruh pembayaran yang akan dilakukan oleh tamu pada saat tamu akan meninggalkan hotel atau check out. Nah, saya sendiri sudah membuat datanya, tetapi sebelum kita lanjut untuk melihat tutorialnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nilo Sintiawati, nomor absen 28 dari kelas 1E Perhotelan jurusan Pariwisata di Politeknik Negeri Bali. Kita lanjut saja langsung ke data yang sudah saya buat. Nah, ini dia data yang sudah saya buat. Di sini sudah berisi judul yaitu laporan Hotel Indah Ceria. Kemudian check-in date atau tanggal check-innya yaitu tanggal 5 bulan 6 2020. Nah, hari ini kita akan menghitung total payment atau seluruh pembayaran yang dilakukan tamu yang mulai menginap atau check-in pada tanggal 5 bulan 6 2020 saja. Kemudian jam check out untuk Hotel Indah Ceria sendiri yaitu jam 1.30 PM atau jam 1.30 siang. Kemudian harga kamar untuk Hotel Indah Ceria sendiri yaitu 575.000 dan kelebihan jam check out akan dikenakan biaya sebesar 75.000. Nah, biaya tambahannya sebesar 75.000 ini bila tamu belum meninggalkan hotel setelah jam 1.30 siang. Di sini juga sudah ada nomor. Nah, nomor dari 1 sampai 12 ini adalah jumlah kamar yang terisi penuh pada tanggal 5 bulan 6 2020. Di sini juga sudah ada kode. Nah, kodenya ini yang A, B, dan C ini merupakan kode untuk tipe kamar dan 001 ini merupakan nomor kamar. Kemudian check out. Nah, check out date-nya untuk tamu sendiri ini sudah ada di sini. Kapan tamu tersebut check out. Kemudian jam check out untuk seluruh tamu juga sudah ada. Nah, di sebelah sini yang paling kecil-kecil ini untuk data yang kecil, yang pajak dan diskon ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung pajak dan diskon. Saya akan jelaskan secara detail nanti waktu kita menjumlahkan atau mencari nominal dari pajak dan diskon. Nah, kita lanjut saja langsung ke nomor kamar. Jadi nomor kamar sendiri akan dicari dengan rumus right. Kemudian klik sel B11 kemudian 3. Nah, ini adalah fungsi atau rumus untuk mencari nomor kamar. Jadi saya akan berikan penjelasan kenapa kita menggunakan rumus ini. Jadi right B11 3. Nah, jadi right ini adalah data yang akan dihitung dari kanan. Kemudian data apa atau data yang mana dihitung dari kanan? Data yang ada di sel B11. Jadi ini dia data yang ada di sel B11 dihitung dari kanan. Kemudian yang 3 ini berarti 3 digit awal. Jadi nomor kamar itu berada di 3 digit awal jika dihitung dari kanan. Kemudian nomor kamar sendiri itu berada di sel B11, makanya kita mendapatkan rumus ini. Kemudian sekarang kita tinggal enter apakah benar nanti hasilnya adalah 001. Saya ulangi, jadi di sel B11 ini terdapat nomor kamar. Kemudian nomor kamar sendiri berada di 3 digit awal. Di 3 digit awal berarti dimulai dari 0, 0, kemudian 1. Jika dihitung dari kanan, berarti jika dihitung dari kanan itu kodenya 3 digit awal yaitu 001. Sekarang apakah benar itu merupakan nomor kamar atau kita akan cocokkan apakah benar 001 itu merupakan nomor kamar. Kita akan enter sekarang. Nah, ternyata benar, berarti rumus yang kita gunakan itu benar, dan sekarang kita tinggal drag saja ke bawah untuk mencari nomor kamar lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian
Di sini untuk tipe kamar sendiri itu menggunakan rumus if. Jadi saya tulis dulu rumus yang akan saya gunakan. Seperti ini, bisa dilihat di layar monitor. Nah, kemudian kita ketik 1 kurung tutup sama dengan, jika kodenya A, itu berarti tipe kamarnya adalah VIP. Kemudian, jika nanti kodenya B, kita akan ulangi rumus if-nya sebanyak 3 kali karena di sini ada 3 kode yaitu A, B, dan C. Nah, if, kemudian left B11, sel B11, kemudian 1 kurung tutup. Kemudian kita aplikasikan kode B sekarang. Jika kodenya B, maka tipe kamar adalah deluxe. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ulangi sekali lagi untuk rumus if-nya. If left kurung buka B11, kemudian 1 kurung tutup. Jika kodenya C, maka itu adalah kode untuk tipe kamar standar. Nah, kita isikan kurung tutup sebanyak 3 kali di akhir. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari tipe kamar. Jadi, if sendiri digunakan bila hasil yang kita cari atau kodenya yang A ini tidak berupa angka seperti itu. Nah, ini adalah berupa abjad atau alfabet A, B, dan C. Berarti itu tidak berupa angka. Jadi, jika berupa angka itu tidak menggunakan rumus if. Nah, karena A, B, dan C ini merupakan kode untuk tipe kamar, itu tidak berbentuk angka, makanya kita menggunakan if seperti itu. Nah, kemudian left sendiri berarti datanya dibaca dari kiri. Kemudian sel B11 dan 1 ini menunjukkan bahwa kode untuk tipe kamar sendiri itu berada di sel B11, kemudian itu berada di digit awal. Nah, saya akan ulangi, kode untuk tipe kamar itu berada di sel B11, kemudian di digit pertama jika dihitung dari kiri, itu adalah A, B, dan C yang sudah saya sebutkan tadi sebagai kode kamar. Nah, jadi di sini kita menggunakan 3 rumus if karena kita mempunyai 3 kode untuk 3 tipe kamar. Jadi A, B, dan C. Makanya kita menggunakan 3 rumus if. Kemudian di sini saya akan bacakan maksud dari rumus ini. If left B11 1, itu berarti data yang dibaca di sel B11 itu dimulai dari kiri untuk mencari kode untuk tipe kamar. Nah, kodenya sendiri berada di 1 digit awal. Jika kodenya A, itu adalah kode untuk tipe kamar VIP. Kemudian jika kodenya B di sini, maka itu tipe kamar deluxe. Nah, jika kodenya C itu adalah tipe kamar standar. Kemudian kita berikan 3 kurung tutup di sini itu karena kita menggunakan 3 fungsi if yang sama, makanya kita kurung tutupnya sebanyak 3 kali. Nah, jika ini benar, seharusnya nanti muncul di sini yaitu VIP, kemudian deluxe dan juga standar. Kita enter sekarang. Nah, berarti itu benar bahwa rumusnya adalah seperti ini. Jadi kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah dapatkan seluruh tipe kamar. Nah, untuk lama menginap, bagaimana kita cara
cara kita untuk menghitung lama menginap. Nah, lama menginap sendiri dihitung dari pengurangan tanggal check out tamu dengan tanggal check-in tamu. Sekarang kita akan menghitung, yaitu dengan cara sama dengan, kemudian kita klik sel E11, itu merupakan tanggal check out untuk tamunya, kemudian dikurangi dengan tanggal check-in tamu. Nah, karena tanggal check-innya ini tanggal 5 bulan 6 2020, hanya ada satu check-in, maka itu berlaku untuk guest yang menginap di Hotel Indah Ceria dari nomor 1 sampai 12 ini, dan tidak ada lagi tanggal check-in lainnya. Berarti hanya ada satu tanggal saja untuk semua check-in guest di Hotel Indah Ceria. Nah, jadi kita sekarang absolutkan karena ini mutlak untuk satu untuk semuanya, jadi tidak ada tanggal check-in lainnya. Kemudian jika sudah, kita tinggal enter saja. Nah, kita sudah mendapatkan lama menginap, kemudian kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan seluruh lama menginap untuk tamu yang menginap di Hotel Indah Ceria. Kemudian kelebihan check out. Bagaimana cara kita untuk mencari kelebihan check out? Nah, jadi kita akan mengurangi jam check out guest yang ada di sini dengan jam check out yang telah ditentukan oleh Hotel Indah Ceria. Kemudian kita akan mengetik sekarang kurung buka, kita klik sel F11, kemudian dikurangi dengan sel F4. Nah, di sel F4 sendiri ini akan kita absolutkan karena ini merupakan jam maksimal mutlak yang telah ditetapkan oleh Hotel Indah Ceria. Nah, semua guest akan berpatokan pada jam ini untuk meninggalkan hotel. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan jam check out untuk semua tamu. Jam check outnya hanya satu saja, yaitu jam 1.30 PM. Kemudian ini dikalikan 24 jam. Dikali 24 jam agar kita mengetahui nantinya berapa menit atau berapa jam tamu tersebut late check out atau kelebihan jam check out. Nah, kemudian sekarang untuk mencari nominalnya, agar kita mendapatkan nominalnya, kita akan kalikan dengan harga tambahan untuk kelebihan check out sendiri, yaitu 75.000 yang berada di sel F6. Nah, jadi sel F6 juga kita absolutkan karena 75.000 atau harga untuk kelebihan jam check out sendiri yaitu sudah pasti 75.000 untuk semua tamu atau guest yang menginap di Hotel Indah Ceria tanpa adanya harga lain. Jadi itu sudah harga mutlak. Nah, oleh karena itu kita absolutkan sel F6, kemudian kita enter. Ini kita sudah mendapatkan harga untuk kelebihan check out itu sesuai dengan jam check out tamu. Jam check out tamu karena tamu tersebut late check out, misalnya di sini bisa dilihat bahwa ini sudah telat 1 jam seperti itu, jadi mereka membayar 75.000. Nah, kemudian untuk harga kamar sendiri itu dihitung dari lama tamu tersebut menginap. Lama menginap tamu itu di sel G11. Nah, kemudian kita kalikan dengan harga kamar yang ditetapkan Hotel Indah Ceria, yaitu 575.000. Nah, 575.000 yaitu berada di sel F5. Untuk harga kamarnya kita akan absolutkan. Mengapa demikian? Karena 575.000 ini merupakan harga untuk semua tipe kamar yang ada di Hotel Indah Ceria. Nah, jadi tamu yang menginap itu untuk semua tipe kamarnya sendiri itu tidak ada perbedaan harga, hanya satu harganya yaitu 575 untuk semua jenis kamar dan berlaku untuk semua guest. Berarti kita sekarang absolutkan. Nah, ini
sini kita sudah absolutkan, kemudian kita tinggal enter. Kita sudah dapatkan harga kamar di sini, kemudian kita tinggal drag ke bawah. Nah, seperti ini kita sudah mendapatkan harga kamar. Kemudian pajak, bagaimana cara kita menghitung pajak? Jadi pajak kita hitung menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, mengapa menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena kita menghitung datanya secara vertikal. Jadi di sini sebelum kita lanjut untuk menggunakan rumus VLOOKUP, kita akan melihat di sini ada data kecil. Nah, ini data yang akan kita gunakan untuk mencari presentase pajak yang akan dikenakan kepada tamu sesuai dengan lama menginap. Saya akan jelaskan di sini. Nah, jika tamu menginap dari 9 hari, tamu akan dikenakan charge untuk pajak sebesar 10%. Kemudian jika tamu menginap 10 hari sampai 14 hari, tamu akan dikenakan charge 11%. Nah, kemudian jika tamu menginap 15 hari sampai seterusnya, maka akan dikenakan charge 11,5%. Jadi ini kita di finite terlebih dahulu. Mengapa kita di finite? Karena Mengapa kita akan mendefine ini? Karena sekarang kita akan aplikasikan datanya ini untuk mencari pajak nantinya. Di sini kita ketik nama untuk define name-nya, terserah, tetapi harus diingat nanti agar pada saat pengaplikasian rumus tidak lupa ya. Jadi saya akan memberi nama pajak 01. Nah, oke. Jadi di sini pajak 01 kita sudah mendefine name. Sekarang kita akan aplikasikan rumus VLOOKUP. Karena data dihitung secara vertikal, kemudian kita akan klik sel G11 karena di sana berisi lama menginap untuk tamu, kemudian kita akan menentukan pajak yang akan diterima tamu itu sesuai dengan lama menginap, makanya kita klik sel G11. Kemudian kita beri tanda titik koma. Nah, sekarang waktunya kita mengaplikasikan data yang telah kita define name tadi. Jadi kita ketik pajak 01. Nah, ini dia tadi. Untuk data kecil yang di sini yang sudah kita define name namanya adalah pajak 01. Kemudian sekarang kita ketik 2. Mengapa kita ketik 2 di sini? Karena untuk presentase pajak yang akan dikenakan kepada tamu oleh pihak hotel itu berada di kolom kedua. Berarti kita ketik 2. Nah, kemudian sekarang terakhir kita pilih true atau false. Kita tentunya pilih true. Mengapa kita pilih true dan tidak memilih false? Karena data yang kecil di sini untuk lama menginap sendiri itu datanya tidak sesuai atau tidak sama persis dengan data lama menginap yang ada di tabel utama. Makanya kita menggunakan true. Tetapi seandainya data yang lama menginap untuk data yang kecil di sebelah sini itu sama persis seperti data lama menginap yang ada di data utama ini, itu kita menggunakan false. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian kita kurung tutup ini. Nah, ini jika seperti ini saja fungsinya, kita akan mendapatkan persentase saja, tetapi di sini kita akan mencari nominasi atau nominal, maksud saya bukan nominasi. Jadi kita akan mencari nominal di sini untuk harga pajak yang harus dibayarkan tamu. Gimana caranya? Kita akan kalikan dengan harga kamar yang ada di sel I11. Jadi kita ketik saja I11 seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal enter. Nah, kita sudah mendapatkan harga untuk pajak yang harus dibayarkan oleh tamu.
Kemudian sekarang kita lanjut ke diskon. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nominal diskon? Nah, caranya mencari nominal diskon yaitu sama menggunakan rumus VLOOKUP atau fungsi VLOOKUP karena kita menghitung data secara vertikal. Kemudian di sini kita sudah buat atau saya sudah buat data kecil untuk Definame nantinya. Nah, di Definame sendiri ini sudah saya buatkan datanya. Di sini 0, 5, 10, 1%, 2%, 3% akan saya jelaskan sekarang. Jadi diskon akan diberikan kepada tamu sesuai dengan lama tamu tersebut menginap di Hotel Indah Ceria. Jika tamu tersebut menginap 1-4 hari, tamu akan diberikan diskon sebanyak 1%. Jika tamu tersebut menginap 5 hari sampai 9 hari, tamu akan diberikan diskon 2%. Kemudian jika tamu menginap 10 hari sampai seterusnya, itu akan diberikan diskon sebanyak 3%. Kemudian kita akan Definame ini untuk nantinya mencari diskon atau nominal diskon yang akan hotel berikan kepada tamu. Nah, kita Definame diskon 01. Oke, kita sudah mendefiname, berarti sekarang kita tinggal aplikasikan rumus yaitu VLOOKUP karena data dihitung secara vertikal. Kemudian kita klik sel utama. Di data utama ini maksud saya kita klik sel G11. Nah, mengapa kita klik G11? Karena diskon yang akan kita berikan sesuai dengan lama menginap tamu. Kemudian kita ketik Definame untuk data diskon yang kecil di sebelah sini yang sudah kita buat tadi. Berarti kita ketik diskon 01. Nah, kemudian sekarang kita ketik 2. Mengapa kita ketik 2? Karena persentase untuk diskonnya sendiri itu berada di kolom kedua. Kemudian di sini kita ketik true. Mengapa kita ketik true? Karena data lama menginap sendiri itu tidak sama dengan data lama menginap di tabel utama atau di data utama sebelah sini. Itu yang membuat kita harus ketik true. Sekarang kita kurung tutup. Nah, jika fungsinya atau rumusnya seperti ini, itu kita hanya mendapatkan persentase saja, persentase maksud saya, tetapi di sini kita belum mendapatkan nominal. Karena kita disuruh untuk mencari nominal, sekarang kita kalikan dengan harga kamar di sel I11. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal enter. Nah, kita sudah mendapatkan diskon untuk semua tamu yang menginap di Hotel Indah Ceria. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita untuk mendapatkan total? Jadi total sendiri itu dihitung dengan menjumlahkan kelebihan checkout atau nominal untuk kelebihan checkout dari masing-masing tamu, kemudian ditambahkan dengan harga kamar yang didapatkan masing-masing tamu sesuai dengan lama menginap, kemudian kita tambahkan lagi dengan pajak. Nah, ini sudah. Kemudian sekarang kita kurangi dengan diskon yang didapat tamu. Mengapa dikurangi? Karena diskon ini diberikan hotel kepada tamu dan bukan tamu yang membayar kepada hotel, jadi dikurangi. Kita klik sel K11. Jadi di sini ini sudah selesai untuk fungsi atau rumus totalnya. Nah, jadi saya ulangi, total itu didapat dari kelebihan checkout tamu sesuai dengan kelebihan jam checkout yang didapatkan oleh tamu. Misalnya tamu tersebut telat 1 jam, mereka harus membayar 75.000. Jadi kita jumlahkan 75.000 ini yang terdapat di sel H11, kemudian kita jumlahkan dengan harga kamar yang
harus dibayarkan tamu sesuai dengan lama tamu tersebut menginap. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan lagi dengan pajak. Karena pajak ini harus dibayarkan oleh tamu sesuai dengan lama menginap juga. Kemudian untuk diskon sendiri itu kurangi diskon di sini karena mengapa? Karena diskon ini diberikan oleh pihak hotel kepada tamu sesuai dengan lama tamu tersebut menginap, jadi dikurangi sel K11. Kemudian kita tinggal enter. Nah, kita sudah dapatkan total untuk seluruh tamu yang menginap di Hotel Indah Ceria. Jadi ini dia total paymentnya yang harus dibayarkan oleh tamu pada saat check out. Jadi dengan terpenuhinya semua baris-baris dan kolom yang tadi belum terisi, itu berarti menandakan bahwa video tutorial kali ini sudah selesai. Tetapi saya akan memperlihatkan kembali fungsi atau rumus-rumus yang saya gunakan untuk mencari nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, dan seterusnya. Itu saya mulai dari nomor kamar. Nah, nomor kamar itu sendiri dicari dengan rumus ini. Kemudian untuk tipe kamar dicari dengan rumus ini. Lama menginap dicari dengan rumus ini. Kelebihan check out ini rumusnya. Kemudian harga kamar rumusnya ini. Pajak. Kemudian untuk diskon ini rumusnya, dan terakhir total payment ini rumusnya. Jadi itu dia semua rumus-rumus atau fungsi yang saya gunakan pada saat saya mencari seluruh kolom yang kosong seperti itu. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman, atau semoga dengan menyaksikan video ini teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana cara untuk membuat sebuah laporan payment di hotel. Sekian video tutorial kali ini saya buat. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya kurang baik atau dalam penyampaian ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya haturkan Om Santi 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 Om. Happy watching. Thank you for watching everyone. Mwah.